Ya, jadi rekan-rekan semua, sebelum saya informasikan ya beberapa hal, silakan rekan-rekan mengfollow dari Instagram LSP Teknisi Akuntansi. Silakan di follow terlebih dahulu, sebentar saja. Ya, terima kasih ya sudah mengfollow Instagram LSPTA. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, eh, di dalam pelaksanaan sertifikasi yang Anda ikuti, ya, ataupun yang diselenggarakan oleh LSP Teknisi Akuntansi, itu mengacu pada subsistem yang dibangun oleh BNSP, yaitu eh, BNSP memiliki kewenangan ya untuk melaksanakan uji sertifikasi. Nah, kemudian kewenangan itu diturunkan ke LSP yang sudah terlisensi. Nah, untuk bidang teknis akuntansi diselenggarakan oleh LSP Teknisi Akuntansi. Kemudian pelaksanaannya di TUK yang sudah terverifikasi sebelumnya. Nah, alhamdulillah untuk Arbor dan Harkat Negeri ya, maaf ya. Dan TIDAR TUK-nya sudah TUK mandiri. Kemudian nanti yang melaksanakan asesmen adalah asesor kompetensi yang ditugaskan oleh LSP Teknis Akuntansi. Nah, di dalam subsistem ini, Kementerian Keuangan akan melakukan pembinaan ya terhadap LSPTA, terhadap pemegang sertifikat teknis akuntansi, terhadap asesor kompetensi, dan TUK. Jadi, LSP teknis akuntansi ini merupakan yang LSP yang menginisiasi lahirnya profesi teknis akuntansi di Indonesia ya di tahun 2005, di mana kalau di luar Indonesia namanya accounting technician. Dan ini bahkan lembaga independen, lembaga sertifikasi independen yang melaksanakan asesmen itu berbasis profesi. Nah, baik LSPTA dan profesi TA ini langsung di bawah pembinaan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kemenq. Nah, kemudian LSPTA senantiasa melakukan inovasi-inovasi dalam membantu masyarakat ya. Yang pertama, kita mencoba menyandingkan capaian pembelajaran dengan standar kompetensi SKKNI di bidang teknis akuntansi. Terus SKKNI dan skema diupdate terus, dilakukan kaji ulang. Nah, SKKNI yang terakhir diberlakukan adalah nomor 264. Kemudian untuk teknis pelaksanaan asesmen bisa dilakukan secara luring ataupun daring. Untuk luring bisa dilakukan luring berbasis kertas atau luring nirkertas. Kemudian kalau daringnya nanti menggunakan sistem sertifikasi jarak jauh. Nah, LSP juga memfasilitasi untuk memberikan pengakuan sertifikasi yang berasal dari LSPP 1 ataupun P2. Nah, di sini keberadaan SKKNI Teknis Akuntansi itu akan digunakan untuk penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dan juga asesmen berbasis kompetensi. Nah, berarti di sini para peserta sudah melakukan diklat ya dari prodi akuntansi baik harkat negeri maupun tidak ya tidak. Nah, insya Allah nanti kalian akan diuji juga menggunakan asesmen berbasis kompetensi oleh teknisi aspek teknisi akuntansi. Nah, alhamdulillah LSPTA saat ini sudah memiliki TUK 100
Master Asesor 3, dan Asesor Kompetensi 183. Nah, jadi kalian alhamdulillah ya bisa melaksanakan asesmen di TUK-nya masing-masing. Kemudian Dewan Pengarah, ini Prof. Nasir selaku Ketua Dewan Pengarah, kemudian didukung oleh anggota Dewan Pengarah, ada Ibu Erawati dan Pak Hari Wibowo, ini perwakilan dari Kementerian Keuangan. Terus dari unsur masyarakat lainnya ada Pak Trianto dari KAP Ernst Young, Pak Bambang Stopo, kemudian Pak Mulyadi ini dari Wika ya, beliau Direktur Keuangan Wika, Prof. Prayitno ini dari Apindo Kadin, Pak Tarko Sunario dari Ketua IAPI, dan Pak Haris ini dari industri. Kemudian pengurus harian saya sendiri Murtanto ya selaku Direktur RSPTA, didukung oleh tim manajemen, para manajer dan staf. Manajernya ada administrasi keuangan oleh Bu Heksana, kemudian sertifikasi ada Pak Didi dan Pak Heri, terus bidang standarisasi Pak Kusmayati, PIK Pak Zef, Arfiansah, manajemen mutu Pak Sabarudin dan Bu Ira. Adapun staf di LSPT ada Mbak Lili, Mbak Nugrah, Nurul, dan Mbak Lutfi. Nah, unit-unit kompetensi yang Anda ikuti nanti itu tertuang di SKKNI nomor 264 tahun 2023 yang mulai berlaku di awal tahun 2026. Ya. Ada 18 unit kompetensi, di mana beberapa unit nanti Anda ikuti ya. Proses entry journal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan untuk entitas tunggal, skala usaha keseluruhan, skala usaha. Ya. Nah, nanti kalau Anda kompeten bisa mengambil unit-unit yang lain ya. Misalnya eh, mengelola akun ya atau menyusun laporan keuangan berbasis komputer atau menyusun penyediaan informasi manajerial, kemudian mengelola perpajakan dan melakukan pemeriksaan akuntansi. Nah, dari 18 unit ini, LSPTA menyusun dan memperlakukan skema sertifikasi. Ada 10 skema klaster dan ada 3 skema okupasi. Nah, besok Anda akan mengikuti skema klaster, yaitu penyusunan laporan keuangan entitas tunggal untuk keseluruhan skala usaha berbasis standar. Nah, nanti kalau kompeten silahkan Anda mengambil skema-skema klaster yang lain. Ya, ada pengelola akun, ada penyediaan informasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan konsolidasian, dan seterusnya. Atau Anda mengambil yang skemanya okupasi. Ada 3 okupasi, yaitu TA penyusunan laporan keuangan, TA penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan, dan TA penyediaan informasi akuntansi manajerial. Nah, ini contohnya, misalnya kalau besok Anda mengambil yang blok orange itu ya, berarti Anda akan uji untuk 4 unit kompetensi, yaitu melakukan komunikasi yang efektif, memproses entry journal, memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Adapun prosesnya, proses sertifikasinya, Anda wajib yang pertama mengajukan permohonan ya, mengisi apel 2 dan apel 1 dan apel 02. Nanti berdasar permohonan LSP akan memproses apakah peserta diterima atau tidak ya dari proses pendaftaran itu. Nah, kemudian LSP akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan asesmen di TUK. Nah, nanti buktinya yang akan dikumpulkan adalah bukti langsung dan tambahan dengan metode praktek observasi dan tambahannya adalah tanya jawab. Nah, kemudian asesor akan menyusun laporan asesmen dan nanti akan dibahas di Komite Teknik Sertifikasi untuk mendapatkan keputusan dan penetapan hasil asesmen. Jika kompeten, ya akan diproses penerbitan sertifikat. Kemudian tata tertib pelaksanaan uji luring paper based ya besok ya.
Yang pertama, peserta wajib memasuki ruang uji 15 menit sebelum dimulai dengan berpakaian rapi, sopan, ya. Kemudian juga harus bersepatu. Dua, peserta uji tidak diperlukan mengikuti uji kompetensi jika terlambat lebih dari 30 menit. Semua catatan, buku, dan tas diletakkan di depan ruangan, ya. Handphone dan alat komunikasi lainnya harus dimatikan. Kemudian peserta harus memperlihatkan kartu identitas bisa KTP, bisa SIM, atau kartu mahasiswa. Kemudian peserta menyiapkan ATK, ya, pulpen, kalkulator, dan pembaris. Yang ketujuh, peserta tidak diperkenankan bertanya kepada asesor, penanggung jawab, penyelenggara, dan peserta uji lainnya mengenai materi yang diujikan. Yang terakhir, peserta uji yang terbukti melakukan kecurangan, maka unit tersebut dianggap gugur. Ya. Untuk jadwal, nanti saya sampaikan setelah terakhir. Nah, untuk eh, rekomendasi berdasar bukti yang sudah dikumpulkan, baik langsung dan tambahan, nanti rekomendasinya ada dua. Rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Nah, kalau nanti Anda diputuskan dan ditetapkan kompeten oleh komite sertifikasi, maka Anda akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, setelah itu Anda bisa mengikuti assessment di skema yang lainnya. Kalau belum kompeten, maka silakan mengikuti pelatihan ulang untuk unit yang belum kompeten. Yang kedua, mendaftar kembali untuk asesmen ulang hanya untuk unit yang belum kompeten saja. Maksimum 1 tahun. Kemudian penerbitan sertifikat, tadi saya sampaikan kalau Anda mengambil klaster ataupun okupasi, jika seluruh unit di skema tersebut kompeten, maka Anda akan mendapatkan sertifikat. Tapi kalau ada beberapa unit saja yang kompeten di dalam suatu skema, maka Anda akan mendapatkan namanya skill password. Kemudian kalian sebagai peserta juga punya hak banding. Jika Anda mau banding terkait dengan proses assessment yang mungkin tidak sesuai SOP, tidak memenuhi prinsip assessment, maka Anda boleh banding dengan menulis FR akan 4. Nah, kemudian ini contoh sertifikatnya, ya. Nanti Anda akan mendapatkan sertifikat dengan ada nomornya blanko, ya, di kiri atas, kemudian nomor sertifikat yang di apa legal terdaftar di BNSP, serta di bawah nama itu adalah nomor register sebagai teknisi akuntansi. Nah, sertifikat ini berlaku 3 tahun dan di halaman keduanya nanti akan muncul daftar-daftar unit yang kompeten. Terakhir dari saya, gelar profesi yang diberikan oleh masyarakat profesi teknisi akuntansi atau Mata Indonesia. Gelar pertama adalah CAT. Jika kalian memiliki sertifikat kompetensi LSPTA untuk okupasi penyusunan laporan keuangan atau melalui skema klaster penyusunan laporan keuangan KSU dan penyusunan laporan keuangan berbasis komputer. Nah, grading yang kedua adalah CAT, ya. Dan yang terakhir adalah CPAT, Certified Professional Accounting Technician. Nah, ini materi eh, beberapa informasi itu, ya, untuk pelaksanaan uji. Nah, yang terakhir saya akan jelaskan jadwal. Nah, jadwal karena peserta ini semuanya mengambil skema penyusunan laporan keuangan untuk keseluruhan skala usaha dan waktunya sama, ya, WIB, ya, beda tanggal saja. Maka saya akan jelaskan secara global untuk dua kelompok peserta ini, ya. Jadi hari ini kita akan briefing, ya, penjelasan tentang sistem sertifikasi dan pengisian formulir.
Nanti tanggal 21 untuk tidar ya, contohnya ini ya. Nanti yang untuk masyarakat negeri yang menyesuaikan sesuai dengan permohonan tanggal 23, 24 ya. Kalau tidak 21, 22. Nah, misalnya untuk tidar ini tanggal 21 nanti akan dimulai dengan jam 7 sampai 8 itu asesor yang ditugaskan akan melakukan namanya pra-asesmen dan briefing. Kemudian asesmen pertama uji praktek 1 dimulai jam 8 sampai 9.30 yaitu memproses entry journal. Kemudian istirahat jam 9.30 sampai 9.45 dilanjutkan lagi uji praktek 2 memproses buku besar 9.45 sampai 11.15. Nah, sebelum isoma diakhiri dengan uji pertanyaan tertulis dalam bentuk pilihan ganda untuk 4 unit eh, kompetensi tersebut. Kemudian isoma, setelah isoma jam 13 sampai 14, uji praktek 3, menyusun laporan keuangan KSU sesi 1, dilanjut uji praktek 4, menyusun laporan keuangan KSU sesi 2 jam 14.15 sampai 15.45. Nah, kemudian setelah 15 menit dan diakhiri jam 16 sampai 16.30 melakukan komunikasi yang efektif. Nah, untuk hari keduanya nanti eh, dilakukan rekomendasi oleh asesor kepada SSI secara daring. Baik, itu yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya tolong disimak penjelasan dari sana untuk masalah pendaftaran, mengisi formulir APL 1 dan mengisi formulir APL 02. Ya, silakan Bu Sana. Masih di mute. Ya, baik, izin melanjutkan. Jadi untuk pelaksanaan uji kompetensi yang nanti akan diikuti ada beberapa skema ya. Yang pertama adalah yang Universitas Tidar itu untuk skema klaster penyusunan laporan keuangan untuk keseluruhan skala usaha. Nah, kemudian yang Universitas Harkat Negeri itu menyusun laporan keuangan untuk keseluruhan skala usaha. Kemudian yang okupasi penyusunan laporan keuangan dan juga untuk aplikasi menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Nah, semuanya dilakukan secara offline, berarti berbasis kertas paper based. Nah, meskipun nanti pelaksanaannya itu menggunakan berbasis kertas, kecuali yang menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer akuntansi, namun untuk pendaftarannya itu harus dilakukan secara online. Nah, oleh sebab itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat akun, kemudian membuat tanda tangan digital, dan mengisi formulir pendaftaran secara online. Nah, nanti untuk pelaksanaan dilakukan sepenuhnya dengan offline ya, artinya tatap muka dan menggunakan paper based. Oke, baik, izin untuk share screen. Ya, jadi untuk semua skema yang akan diikuti itu harus melakukan proses pendaftaran secara online. Nah, yang pertama pasti untuk masuk ke aplikasi
ILSP untuk mengisi formulir pendaftaran itu harus memiliki akun dan memiliki tanda tangan digital. Nah, bagaimana cara membuat akun dan tanda tangan digital? Nanti silahkan Anda setelah penjelasan malam hari ini akan dikirimkan juknis dan juga rekaman video. Silahkan nanti Anda gunakan untuk membuat akun dan tanda tangan secara mandiri. Maksimal besok sudah harus diisi formulir pendaftarannya. Nah, jadi untuk membuat akun itu untuk mengisi pendaftaran itu harus ada persyaratan pendaftaran yang di-scan atau berupa soft copy karena nanti harus di-upload. Nah, yang pertama ketika Anda akan melakukan proses pembuatan akun, kemudian tanda tangan digital dan mengisi formulir pendaftaran, itu harus mempersiapkan peralatan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian Anda juga harus men-scan beberapa dokumen berikut ini. Yang pertama adalah transkrip nilai terakhir atau raport SMA atau SMK atau MA minimal semester 3 atau ijazah terakhir minimal SMA, SMK atau MA atau yang sederajat. Nah, jadi bisa pilih salah satu. Kemudian fotokopi KTP, kemudian scan pas foto, kemudian kalau yang sudah bekerja itu bisa men-scan surat keterangan kerja, kemudian kalau yang memiliki sertifikat yang relevan dengan skema itu juga bisa di-scan. Nah, kemudian apabila nanti sudah direkomendasikan kompeten, akan diterbitkan sertifikat yang berlambang burung Garuda. Di situ harus ditempel foto, sehingga peserta juga tetap harus menyerahkan cetak pas foto berwarna, background biru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Nah, kalau persyaratan pendaftaran sudah disiapkan, barulah nanti bisa diupload di dalam formulir pendaftaran. Oke, yang pertama membuat akun dan men-setting tanda tangan. Nah, untuk membuat akun itu Anda harus masuk ke aplikasi lspta.ilsp.id. Nah, jadi ini aplikasi ILSPTA. Nah, kemudian setelah masuk ke aplikasi LSPTA, kemudian Anda diminta untuk memilih daftar atau masuk. Nah, karena baru pertama kali sehingga Anda harus memilih yang daftar ini. Klik daftar. Nah, kemudian setelah mengklik daftar, Anda diminta mengisi data pribadi berupa alamat email, nah dalam bentuk Gmail atau email institusi, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian nomor telepon yang aktif, dan silahkan membuat password serta konfirmasi password yang sama. Nah, itulah yang harus Anda catat, Anda ingat, jangan sampai lupa, karena itu bisa dipakai terus kalau mau mengambil skema-skema berikutnya juga bisa dipakai. Nah, kemudian setelah mengisi data pribadi, maka Anda sudah daftar, tinggal klik daftar. Nah, kemudian akun yang Anda buat itu harus diverifikasi dengan memasukkan kode OTP yang ada di kotak ini. Nah, kode OTP-nya dikirim melalui email. Nah, contoh, Anda masuk ke email yang ditulis tadi di data identitas pribadi, kemudian Anda buka, sudah menerima kode OTP 1862 misalkan. Nah, kemudian kode OTP ini Anda masukkan ke kotak kode OTP. Nah, tinggal diklik validasi kalau sudah. Oke, jadi membuat akun sudah selesai. Caranya mudah sekali.
Nah, berikutnya untuk membuat tanda tangan digital. Nah, untuk membuat tanda tangan digital, itu Anda harus melakukan pengaturan tanda tangan digital, tinggal klik setup sekarang. Kalau sudah, nanti di dalam kotak merah ini, silahkan membubuhkan tanda tangan digital. Nah, kalau ada kesalahan bisa dihapus dulu, kemudian langsung bisa ditandatangani di kotak merah ini. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa Anda tidak perlu untuk mengupload dokumen persetujuan tanda tangan digital ini karena tidak diwajibkan. Jadi tanda tangan saja, kemudian simpan. Nah, kalau sudah, di sini nanti akan ada tanda tangan yang sudah Anda buat, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian Anda simpan. Nah, untuk setup tanda tangan sudah selesai. Oke. Nah, kalau sudah, berarti Anda sudah punya nomor akun, kemudian sudah punya tanda tangan digital. Nah, berdasarkan akun yang Anda buat, password dan alamat email, serta tanda tangan digital, maka Anda bisa mulai mengisi formulir pendaftaran. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, Anda masuk kembali ke lspta.ilsp.id. Nah, di sini nanti ada pilihan daftar atau masuk seperti tadi. Nah, berarti Anda sudah ngeklik masuk. Nah, di situ email dan password yang Anda buat diketik, kemudian diklik, maka Anda akan masuk ke beranda lspta.ilsp ini. Seperti ini tampilannya. Oke. Nah, kalau sudah, Anda harus milih jadwal dulu untuk ngisi formulir pendaftaran. Caranya klik sertifikasi, kemudian pilih jadwal. Nah, di sini banyak sekali pilihan jadwal. Nah, Anda memilih sesuai dengan tanggal dan tempat untuk apa? Untuk ujinya. Nah, sini banyak pilihan, tapi Anda sesuaikan. Nah, misalkan di sini eh, yang Universitas Harkat, yang tidak. Nah, tinggal diklik saja. Nah, oke. Sudah, kalau sudah nanti formulir pendaftarannya seperti ini. Anda mengisi data pribadi, data pendidikan, data pekerjaan, data pendukung, dan tujuan asesmen. Nah, untuk data pribadi, Anda isikan yang pertama jenis pendaftar. Anda pilih yang jejaring ya. Di sini ada pilihan perorangan, organisasi, atau jejaring. Anda pakai yang jejaring. Nah, jejaringnya di mana? Nah, ini Anda pilih eh, tadi sesuai dengan tempatnya, dipilih di sini. Oke. Nah, harkat negeri atau yang tidar, nah itu tadi tinggal dipilih. Nah, kemudian Anda masukkan nomor KTP, nama lengkap, ini semua harus sesuai KTP ya. Nomor KTP, nama lengkapnya sesuai KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat email, kewarganegaraan, provinsi, kota, dan alamat tinggal sesuai KTP. Nah, seperti ini Anda isikan dulu.
Oke, baik. Kalau sudah, berarti di sini sudah ada isian untuk data pribadi, semuanya diisi sesuai dengan KTP. Nah, kemudian tinggal diklik selanjutnya. Nah, di sini mengisi data pendidikan. Nah, silahkan diisi data pendidikan terakhir, misalkan S1, kemudian universitasnya diisi di mana, apakah yang dari LIDAR atau yang Harkat Negeri, kemudian program studinya akuntansi. Oke, kalau sudah Anda klik data pekerjaan atau selanjutnya sama aja. Nah, data pekerjaan. Nah, ini yang sudah bekerja itu silahkan dituliskan tempat kerja, nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, jabatannya apa, alamatnya di mana, email perusahaan bagi yang sudah bekerja. Tapi kalau yang belum bekerja, Anda isikan saja pekerjaannya, pilihannya di sini pelajar atau mahasiswa. Kemudian jabatannya ya mahasiswa. Nah, nama perusahaan Anda isikan nama kampusnya. Kemudian alamat kampusnya, nomor telepon kampus, email kampus atau sekolah. Ya, itu yang untuk pekerjaan. Nah, kemudian data pendukung. Data pendukung itu diisi yang dokumen yang sudah Anda scan tadi. Upload pas foto. Nah, berarti di bagian pas foto ganti file ini tinggal diklik, kemudian pas fotonya di-upload, diunggah. Kemudian untuk KTP, KK atau paspor itu juga dimasukkan di bagian identitas pribadi. Nah, diganti file ini diunggah. Nah, kemudian untuk yang ijazah atau transkrip atau rapot tadi itu di bagian yang ijazah pendidikan, transkrip nilai atau rapot itu tinggal diklik apa yang ada gambar pensil ini, diklik kemudian diupload di sini. Nah, bagi yang punya sertifikat pelatihan yang relevan itu juga tinggal diupload, klik pensil ini diupload. Nah, bagi yang tidak punya CV itu bisa dimasukkan apa namanya cover depan dari transkrip atau ijazah boleh dilampirkan di sini kalau yang belum punya CV yang lengkap ya. Nah, bagi yang sudah bekerja, surat keterangan bekerja juga boleh diupload di sini. Yang belum tidak diupload tidak apa-apa. Yang tidak punya sertifikat pelatihan bidang, ya nggak apa-apa juga nggak diupload. Oke. Kemudian kalau sudah diisi semuanya tinggal klik selanjutnya. Nah, tinggal diisi tujuan asesmennya atau diklik yang di atas ini juga nggak masalah. Sini. Nah, tujuan asesmennya pasti untuk sertifikasi. Jadi klik sertifikasi. Oke, seperti itu cara mengisi formulir pendaftarannya. Nah, kalau sudah, Anda lihat dulu syarat dan ketentuan, baca dulu, ada 7. Kalau sudah setuju, Anda tinggal klik, ya, saya setuju, dan di sini Anda kirim. Nah, tanda tangannya sudah ada, jadi gunakan tanda tangan aja, diklik di sini di atas,
kemudian tanda tangani. Nah, kalau mau ngecek ya silahkan, kalau langsung daftar ya tinggal klik ya daftar. Oke, seperti itu cara mengisi formulir pendaftaran online. Nah, berarti Anda sudah selesai mengisi pendaftaran. Nanti ini dalam proses review, statusnya akan menjadi biru dan ada proses review nanti yang akan mereview dari LSP. Nah, kalau Anda sudah daftar, pasti Anda juga harus siap. Karena sayang, kalau nggak siap ikut uji nanti nggak kompeten kan sayang waktu, sayang biaya. Eh, jadi harus dipersiapkan memang apa yang diminta di dalam setiap skema tadi harus dipelajari. Dari kami mengirimkan contoh soal, lembar jawab, kunci jawab ya dipelajari. Karena tidak jauh berbeda konsepnya dengan yang kita kirim. Makanya silahkan dipelajari, sudah dikirim ke panitia. Nah, berikutnya untuk menyatakan Anda memang siap, maka Anda harus mengukur diri sendiri dan dimasukkan ke dalam form assessment mandiri ini untuk menyatakan bahwa Anda sudah siap. Nah, caranya Anda klik isi form APL 2 ini. Nah, seperti ini yang harus diisi terakhir. Nah, jadi yang pertama misalkan tadi untuk skema KSU. Nah, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan entitas tunggal, melakukan komunikasi efektif. Nah, nanti yang unitnya ada tambahan yang untuk apa namanya AKOM, aplikasi komputer berarti ada tambahan lagi di bawahnya 2 unit yaitu komunikasi efektif masuk dan juga mengoperasikan komputer akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Anda baca baik-baik. Ketika entry jurnal itu nanti akan diuji apa sih? Oh, memeriksa dokumen sumber, mencatat ke dalam jurnal, mengarsipkan. Oh, saya sudah merasa kompeten, sudah belajar, siap. Oke, Anda rubah dari belum kompeten ke kompeten menurut penilaian Anda. Kemudian tambah dokumen. Nah, pakai ijazah tadi aja nggak apa-apa untuk upload semuanya sama, pakai ijazah. Oke, di submit. Kemudian untuk buku besar sama, disuruh membuat rekapitulasi jurnal, memposting ke buku besar, membuat daftar atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Dah Anda merasa siap, ya sudah upload lagi dokumen yang sama, kemudian submit. Nah, terus yang ketiga, menyusun laporan keuangan entitas tunggal. Oh, disuruh membuat jurnal penyesuaian, memposting, membuat jurnal penutup, memposting jurnal penutup ke buku besar sampai laporan keuangan. Oh, saya sudah siap, sudah bisa itu nanti untuk mengerjakan. Nah, silahkan Anda upload lagi. Oke, kemudian di submit. Jadi buktinya sama nggak apa-apa. Nah, komunikasi efektif, membuat pesan, melaksanakan pesan, mempersiapkan. Oke, seperti ini semuanya sampai semua unit Anda sudah evaluasi, sudah melakukan assessment sendiri kesiapannya. Nah, kalau sudah Anda tinggal kirim pernyataan kesiapan kayak tadi gunakan tanda tangan, tanda tangani, ya daftar. Nah, sehingga di sini kewajiban Anda besok maksimal sampai di asesmen mandiri ya, di pendaftaran dan asesmen mandiri sudah berubah statusnya menjadi proses review. Oke, saya kira itu untuk apa namanya persyaratan yang harus Anda penuhi, yaitu mengisi formulir pendaftaran dan juga asesmen mandiri. Maksimal besok semuanya sudah siap dan Anda harus belajar ya sesuai dengan yang kita kirim agar semuanya bisa direkomendasikan kompeten. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan nanti akan segera dikirim petunjuk teknis dan juga video sehingga Anda bisa mempelajari
secara lebih detail dan melaksanakan pendaftaran tadi. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, silahkan dilakukan pengisian, pelajari semua contoh-contoh soal, karena Anda kompeten tidak hanya bisa mengerjakan, tapi waktunya juga harus diperhatikan, karena setiap unit itu dibatasi waktu. Bisa tapi lama, ya berarti akan kehabisan waktu, nggak selesai juga jadi masalah, tidak kompeten. Makanya terus belajar strategi pengalokasian waktu dan pemahaman serta ketelitian sangat diperlukan untuk bisa meraih rekomendasi kompeten. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Semoga semua nanti kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, izin, Liv.